Apakah Pak Jokowi tidak ingin memenjarakan Rizik Syihab juga? Apakah Pak Jokowi tidak ingin melaporkan Rizik Syihab juga ke polisi? Saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Panah telah lepas dari busurnya Pak Jokowi. Genderang perang telah ditabuh demi bangsa dan negara. Orang-orang yang ditengerai dan telah terbukti berbahaya bagi bangsa dan negara. Tidak usah tanggung-tanggung Pak Jokowi. Bukan sedang memprovokasi, tapi kenyataan. Orang yang punya masalah banyak dengan kepolisian dan sampai hari ini masih belum selesai, banyak kasusnya masih menggantung, berani-beraninya menyerukan kepada para purnawirawan jenderal untuk menuntut agar tangkap dan adili Jokowi. Menurut saya tanggung Pak Jokowi, sekalian penjarakan Rizik Syihab. Kembalikan Rizik Syihab ke tahanan. Ada yang lebih mudah, lebih simpel ketimbang harus melaporkan Rizik Syihab mulai dari nol lagi Pak Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi pasti tahu. Sebagai mantan presiden 2 periode, memiliki Kapolri yang hari ini masih menjabat, saya kira bukan hal yang sulit bagi Pak Jokowi untuk kembali menjebloskan Rizik Syihab ini ke penjara. Kasus yang sudah diketahui publik, statusnya Rizik Syihab sebagai tersangka dan sudah diperintahkan oleh pengadilan agar diteruskan, yakni kasus cat mesum dengan Firza Hussein. Tanggung Pak Jokowi, genderang perang telah ditabuh. Kembalikan Rizik Syihab ke penjara biar tidak memprovokasi bangsa Indonesia terus-terusan. Biar tidak menjadi api dalam sekam. Biar tidak menjadi benalu di negara ini. Demi keselamatan bangsa dan negara. Rakyat pasti akan mendukung sepenuhnya ketika Pak Jokowi mendorong agar Polda Metro Jaya kembali meneruskan kasus cat mesumnya Rizik Syihab dengan Firza Hussein yang statusnya sudah menjadi tersangka. 2 tahun sejak pengadilan mengetuk palu agar kasus ini dilanjutkan sampai detik ini. Belum ada kabarnya Polda Metro Jaya akan membuka meneruskan kasus ini kembali. Untuk itu, atas nama rakyat Indonesia, atas nama keadilan, atas cintanya kepada para tokoh bangsa, kepada pemimpin bangsa dan kepada merah putih, orang-orang yang menjadi toksik yang mengganggu ketenangan keutuhan berbangsa dalam negara, sudah sewajarnya untuk dihukum seberat-beratnya agar ada efek jerah, agar menghentikan provokasi-provokasi yang merusak bangsa dan negara. Pak Jokowi sudah melaporkan beberapa nama terkait fitnah, pencemaran nama baik terkait ijazahnya Pak Jokowi. Sebagai sebuah simbol kemarahan dan kehabisan kesabaran. Sekalian, orang-orang yang selama ini sangat memusuhi Pak Jokowi, ketika memang ada celah, hajar sekalian Pak Jokowi. Ya sekali lagi bukan sedang memprovokasi, tapi demi cinta kita terhadap tokoh-tokoh bangsa termasuk panjenengan yang telah 2 periode memimpin bangsa ini. Penjarakan di orang-orang toksik-toksik ini yang memprovokasi massa, apalagi terang-terangan menyebut Pak Jokowi untuk ditangkap dan dipenjarakan. Serukan kembali kepada Polda Metro Jaya melalui Kapolri, tangkap Rizik Syihab, jebloskan lagi ke penjara. Seyakin-yakinnya Pak Jokowi, bangsa Indonesia mayoritas akan mendukung Pak Jokowi untuk memenjarakan orang-orang yang berniat jahat dengan bangsa ini, yang berniat ingin khilafah, berniat ingin NKRI bersyariah, yang sudah mendeklarasikan akan mendukung ISIS.
Ini musuh bangsa dan negara, musuh Pancasila, musuh Undang-Undang Dasar 45. Jebloskan lagi ke penjara, biar pengikutnya tidak terus-terusan mengikuti provokasinya. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Pak Jokowi saya kira juga pasti tahu dan sangat mudah diketahui kasus mana saja yang menyangkut terkait Rizik Syihab dilaporkan polisi atas beberapa macam kasusnya. Di Bali ada, di Jakarta banyak. Dan yang sudah terang-terangan tadi kasus Satmasum sampai hari ini mandek belum dilanjutkan kembali. Padahal perintah pengadilan agar kasus ini diteruskan dan dibawa kembali. Daripada terlalu sulit harus melaporkan kembali kasus Rizik Syihab terkait Pak Jokowi. Walaupun saya kira sangat mudah menemukan penghinaan yang dilakukan oleh Rizik Syihab kepada Presiden Jokowi dulu. Dengan segala macam kata-kata penghinaan yang kotor. Mengatakan Presiden kita, mengatakan Jokowi, Jokodok dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu terlalu panjang rentetannya. Ketika ada yang pendek, ketika ada yang mudah, tinggal mendorong sedikit saja sudah masuk. Ngapain juga sulit-sulit. Kecuali terpaksa, Pak Jokowi mau membongkar, mau melaporkan Rizik Syihab dari nol, silakan aja. Dan itu pasti kita dukung. Demi bangsa dan negara, demi kewibawaan Merah Putih, kewibawaan Indonesia, dan kewibawaan nama baik Pak Jokowi sendiri. Tidak usah pakai lama, tidak usah hanya beberapa nama itu, 5 orang terkait ijazah Pak Jokowi. Kalau perlu tambahkan berpuluh-puluh orang yang selama ini menghinakan Pak Jokowi, baik terkait kasus ijazah maupun kasus-kasus yang lain. Sudah saatnya bangsa Indonesia bangkit, sudah saatnya kita tidak diam, sudah saatnya kita menghajar keturunan imigran bangsa asing yang membuat gaduh, yang merusak persatuan bangsa ini. Orang-orang yang tidak tahu diuntung, sudah hidup numpang di negara ini tapi kerjanya membuat gaduh, memprovokasi, merusak bangsa Indonesia. Apalagi mereka yang mengaku keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa membuktikan diri. Nasab palsu diagung-agungkan, mengaku cucu Nabi, diagung-agungkan untuk berbagai macam kepentingan. Yang parahnya lagi, sendirinya palsu, nasabnya palsu, bukan keturunan Nabi, mengaku keturunan Nabi itu kan palsu. Tapi yuk kolu-kolunya sempat-sempatnya menuduh orang lain berijazah palsu. Berkuar-kuar tes forensik, berkuar-kuar ilmiah tapi darahnya dites ilmiah, di DNA sendiri tidak mau. Penjarakan semua itu Pak Jokowi.